Kenapa kamu baru datang? Aku sekarat. Cepat, ini masalah hidup dan mati. Pergi ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan sampai lama-lama? Tidak akan menunggu aku menciummu. Wah. Kamu siapa? Ah, maaf. Salah naik mobil. Hei, kamu di mana? Sayang, aku minta maaf. Aku mengalami kecelakaan. Aku tidak bisa datang sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Hello. Kalau bukan karena aku menelepon ayah. Kamu tunjukkan kebaikan dan tumpangin aku. Oleskan masker di wajahmu dulu. Masker wajah? Eo. Oke, terlalu cepat untuk keluar. Kenapa kamu mengikutiku? Oh, aku belum membayar ongkosmu, kan? Nona, ini tempat umum. Aku pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit, kamu pergi ke rumah sakit. Kenapa kamu mengikutiku? Aku pergi ke lantai 3 di depan. Kakak, ini tahun 2020. Keterampilan merayumu juga tidak berhasil? Ada kebetulan seperti itu? Hei, lepaskan. Tidak lepas. Kamu lepaskan tuan kecil. Hei, apakah keluargamu di sini? Cepat suruh dia melepaskan Guzeng untukku. Hei sepupu, Kamu ya apa? izinkan aku memperkenalkanmu. Ini istriku. Kami akan mengambil sertifikat besok. Siapa istrimu? Kamu. Aku justru suka kamu yang pedas. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat mirip Miao Miao? Yang selalu pergi ke sirkuit itu. Apa pendapatmu, bro? Sirkuit. Apa yang kamu sentuh? Kenapa kamu baju galak? Jangan datang. Guling. Maaf, aku terlambat. Ini dia. Wai. Wei sudah datang. Kamu masih punya muka. Tinggalkan aku dan lari kemarin. Kamu punya banyak orang dewasa. Wei. Mukamu kakak besar. Rumah ini penuh orang menunggumu. Jangan bilang halo ke teman sekelas lama saat datang. Aku sebenarnya berbisik ke Lixiang. Aku sangat menyesal. Aku ada sesuatu yang tertunda. Maka kamu harus menghukum diri sendiri 3 gelas. Ya. Tepat sekali. Abakan dia. Siapa yang tidak tahu kamu berubah saat minum? Mari minum bersama. Lama tidak bertemu teman sekelas lama. Ayo. Kobala. Bagaimana dengan Linran? Dia membuat keributan besar dan tidak ada kelanjutannya. Kamu masih ingin hidup panjang. Ya, Apakah kamu masih vegetarian? Wei, kamu sibuk sekali makan. Pacar cek postingan? Oh, telepon pengganggu agen properti. Hei, siapa yang percaya? Kamu bilang iya. Jadi, aku dengar tentang itu beberapa waktu lalu. Ayah Tang ada di seluruh komunitas untuk sedikit menarik objek. Benar kan, Vivi? Sudah hampir 30. Kamu harus berpegang erat. Ini tahun 2020. Mereka juga menaruh nilai usia wanita pada pria. Selain itu, Wei, kita punya pacar. Siapa yang punya kencan buta? Apakah kamu punya pacar? Lalu kenapa tidak bawa ke kita Samuel Haryani? Tepat sekali. Oke. Sedang berlangsung. Oke. Perhatikan itu. Ayo, kita lakukan bersama. Eo. Ayo minum, isi gelasmu. Oh, oke, terima kasih. Tang Wei, kamu di mana? Tang Wei, cepat keluar untukku. Kamu dengar? Aku akan keluar untuk menerima telepon. Kamu sedang mengobrol dulu? Vivi, lihat dirimu. Makan tanpa sepedakata. Apakah cita-citanya terlalu tinggi? Tidak suka kami. Jangan bilang begitu. Vivi sedang susah sekarang. Aku baru saja menyelesaikan S2. Katanya aku akan mengambil S3. Benar, dia? Tapi cinta sang pembimbing? Dokter perempuan? Hei, ceritakan tentang pacarmu. Kami berdua penasaran. Siapa yang berani memetik bunga gunungmu yang tinggi? Ya sedikit. Ceritakan padaku. Dia jenius muda yang mana? Suami Xiao Yin adalah wakil direktur administrasi keamanan pangan. Suamiku adalah manajer umum perusahaan Hongtu. Mungkin seseorang yang mereka kenal. Aku tidak punya pacar.
Kamu tidak punya pacar. Katakan lebih awal, aku sudah ragu-ragu di sini lama sekali. Katakan, bukankah kamu mencoba menyelamatkan muka dan menderita? Siapa bilang dia tidak punya pacar lagi? Aduh, bukankah ini adik kita Linran? Sudah besar semua. Kenapa kamu masih jadi pengikut kecil Weiwei sepanjang hari? Ya, Wei Wei, kamu bilang ingin seseorang mendukungmu. Kamu tidak perlu mencari Linran, kan? Semua orang sangat familiar dengan ini, siapa yang tidak tahu siapa? Jangan dibicarakan lagi. Dulu, Linran dikejar banyak gadis kecil di belakangnya. Benar? Katakan saja kalian berdua terpaut 6 atau 7 tahun. Apakah kamu layak untuk daging segar orang lain? Lucu sekali. Apa maksudmu dia tidak layak untukku? Dia tidak pantas untukku. Apakah kamu pantas untuk itu? Kami hanya mengatakannya secara santai. Jangan dipikirkan. Aku mau ke kamar mandi, Wei Wei. Dia tidak pantas untukku. Apakah kamu pantas untuk itu? Tidak. Linran tidak bisa. Kenapa tidak? Berani sekali kamu bilang. Aku baik hati menyelamatkanmu. Itu sikapmu? Aku tahu sesuatu. Rusa putih itu tidak bisa lulus ujian waktu sekolah. Kamu hanya terus menangis. Xiao Yin itu anteknya. Kalau aku tidak datang hari ini, aku tidak tahu bagaimana kamu diperlakukan. Kamu tidak mengerti perdamaian palsu orang dewasa. Menurutmu pesta ini perlu? Setahun sekali. Kami dulu sekelas. Ketika kamu mulai khawatir tentang keduniawian. Artinya kamu sudah tua. Aku benar. Aku sudah tua. Oh Wei Wei, ayo lari. Maaf, Lari. Cepat pergi dari tempat yang membuatmu tidak bahagia ini. tapi aku belum ambil tasku. Sebagai pacarmu, bagaimana bisa kamu tidak memikirkannya? Ayo. Bukan Tang Wei Wei. Berapa banyak kamu minum tadi? Aku lihat ada yang tidak beres dengan kondisimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi, apakah kamu senang hari ini? Oke, Hei, jangan bergerak. Ada anjing besar. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Lihat, sini. Ada juga anjing besar di belakangnya, Guk. Hahaha. Ah, jangan ke sini. Kenapa kamu takut anjing padahal sudah besar? Perlahan-perlahan, perlahan-perlahan. Rumah ini, lokasinya bagus, kan? Hanya terlalu kecil. Hei, aku sama. Maksudmu setelah menikah, Jual rumah ini. pakai uang itu untuk uang muka rumah besar itu. Oh ya, beli yang besar. Aduh, kamu masih makan manis-manis? Aku kasih tahu ya, aku diabetes. Nanti tidak bisa makan. Kamu harus belajar masak. Aku suka bikin masakan ini. Aduh, lihat kamu. Kenapa baju-baju ini berantakan? Kamu? Cuma sedikit. Apa maksudmu? Nanti suruh istriku yang cuci baju untukmu. Hei ibu, kamu tidak marah? Tang Wei Wei cepat minta maaf. Oh, Tang Wei Wei, kamu minum? Kamu sebagai perempuan, tell your minum tengah malam. Bawa pulang wajah tampan lagi. Kamu keterlaluan. Bagaimana dengan Paman Tang? Paman Tang keluar. Kalian berdua ngapain di sini? Hari ini, kami mau bicara dengan Paman Tang soal nikahi Wei Wei. Oh, NAK Banggan. Kamu itu wanita simpanan yang merusak hubungan anakku. Sambang
Dari awal sudah tidak baik. Aku kasih tahu ya. Pergi dari sini. Orang yang merusak pernikahan tidak bermoral. Hey tidak bermoral. Hei, pernikahan macam apa? Kapan berkembangnya cepat sekali? Bagaimana dengan ini? Jelaskan dengan baik padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahan ini. Tante. Lalu aku bilang, Hamfsalaiken. taruh barang-barang untukku. Yo, ini rumahku. Ada apa dengan bajunya? Aku suka buang sampah sembarangan. Salahnya apa? Aku mau minum kopi sekaligus coke. Hey, Hei, Kamu enggak peduli. Lingran, abangku, aku cuma selingkuh sama dia. Ada masalah? aduh, Dan manfaat ini. Kamu enggak punya kamar pemandangan laut. Kamu enggak peduli cara bicara sama orang tua. kamu punya guru les? Ya ampun, harga. kalau ibuku punya 3 panjang 2 pendek Tang Wei Wei. Aku tidak lepaskan. Cepetan telepon 110. Aku takut sama kamu. Aku juga bakal 120 aku. Ayah enggak bisa makan permen sejak kecil. Makan permen bisa bikin mati. Hei, enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Siapa yang mau bunuh kamu? Aku kasih tahu sesuatu. Enggak ada hubungannya sama kita. Kamu makan sendiri? Pergi. Kamu bisa mati tenang. Ayo bangun, kita pergi. Liang-liang. Kamu baik-baik aja? Liang. Hei, hei, hei. Ah, kamu habis minum? Kamu kirim Linger ke rumah sakit. Hei, kamu di mana sayang? Aku sebentar lagi sampai. Dapat mobil baru hari ini. Mobil bisnis hitam. Jangan salah paham. Oke, kalau gitu cepetan. Aku buru-buru. Ngerti? Tunggu aku duluan. Tuan Jin dan Tuan Gu masih tahu telepon aku. Artinya kamu enggak minum banyak. Ayo ke rumah sakit. Lalu Tuan Wang yang kita janjian. Dia bakal bicara lain kali. Kenapa baru datang? Aku sekarat. Cepat, ini masalah hidup dan mati. Pergi ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan sampai lama-lama? Tidak akan menunggu aku menciummu. Wah, Kamu siapa? maafkan aku. Masuk mobil yang salah. Hei, kamu di mana? Sayang, aku minta maaf. Aku mengalami kecelakaan di depanku. Aku tidak bisa datang sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Hello. Jika bukan karena aku menelepon ayah. Kamu menunjukkan kebaikan dan memberiku tumpangan. Oleskan masker di wajahmu dulu. Masker wajah? Ayo pergi. Ok. Keluar terlalu cepat. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Rumah sakit cuci lambung. Ini. Bagaimana permen ini? Ini hanya keracunan. Kesalahan minum. Kesalahan minum. Tempat tidur 24 liran bangun. Miang, miang, miang. Kamu siapa? Bajunya kotor. Cek. Kakak, bajumu memang sudah kotor. Tenang di tanah. Meong, meong. Kamu tidak pergi. Meong, meong. Kamu memberiku permen di tengah malam. Meong-meong hanya untuk urusan di rumah sakit? Nanti bicara omong kosong. Cepat bantu aku mencari cara. Tunjukkan. Kita putus. Kakak, Meong, meong. Aku tidak bisa mendengarmu. Ayo, ayo, kakak. pergi. Ah, Kamu baik-baik saja. aku akan membawamu bertemu sepupuku. Pelukan miao miao. Apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan. Kenapa kamu mengikutiku? Aku belum membayar ongkosmu, kan? Nona, ini tempat umum. Aku mau ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit, kamu pergi ke rumah sakit. Kenapa kamu mengikutiku? Aku mau ke lantai 3 di depan. Kakak, ini tahun 2020. Skill PAPMU juga nggak bekerja?
Ada kebetulan seperti ini? Hei, lepaskan, lepaskan. Jangan lepaskan, kamu lepaskan. Tuan Kessel, Keluargamu ada di sini. Cepat suruh dia lepaskan Guzeng untukku. hei sepupu, Kami saja. izinkan aku memperkenalkanmu. Ini istriku. Kami akan mengambil sertifikat besok. Siapa istri kamu? Aku adamu. Aku suka kamu yang pedas seperti ini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mirip sekali dengan Miao Miao? Yang selalu pergi ke sirkuit itu. Apa maksudmu? Circuit Brothers. Sentuh apa? Kenapa kamu baju galak? Jangan mendekat. Sepupu. Ini, ambil. Ayo. Hei, ada orang? Ini seks di atas pertemanan. Meninggalkanku di siang bolong dan kabur. Aku harus datang membantu di malam hari. Terima kasih. Menyuruhmu datang begitu malam. Ya, atau aku di dunia dengan cowok ganteng. Jangan lupa ajak aku makan. Mata melayang ke kanan. Kamu pasti berbohong. Diam di rumah semalaman. Malam ini. Apa dia pacar barumu? Bisa jaga rahasia di depanmu? Oke, aku mengaku. Ku meneben. Tapi ada selusin harem. Memegang plat nomor cinta. Menunggu aku beruntung. Itu benar. Li, sudah cukup untukmu. Pernikahan bukan main-main. Ya, kalau begitu kamu tidak mengerti. Tampan tapi tidak punya uang. Kaya, tua, dan tampan. Kaya tapi brengsek. Aku memilih untuk menikah. Tentu harus hati-hati. Psikologi evolusi. Relativitas seks dan gen egois. Semua tentang sifat manusia dan kepentingan diri. Dari keinginan untuk mewariskan ke generasi berikutnya. Orang tidak akan pernah berhenti mencari gen yang lebih baik. Jadi sulit untuk menyelesaikan dari ujung ke ujung. Oke, tapi aku orang biasa dan tidak bisa lebih biasa lagi. Dari perasaan manusia, satu rela berjuang dan yang lain rela menderita. Asalkan aku tidak punya moral. Tidak ada yang bisa menculikku, kan? Halo, aku datang untuk meminta maaf atas nama saudaraku. Maaf? Minta maaf karena belak-belakan. Orang ini sangat tegas. Tentu. Tidak apa-apa. Boleh aku masuk melihat pasien? Ya, dia sedang tidur. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku hanya ingin meminta maaf langsung padanya. Karena dia sedang tidur, aku tidak akan mengganggu. Ngomong-ngomong, nama belakangku Jin. Ini kartu namaku. Oke. Jangan ragu untuk mengganggu lagi. Oak. Jika ada masalah nanti, kami akan menghubungimu kapan saja. Oke, ayo pergi. Ya ampun. Parfum ini bercampur dengan bau anggur. Aku suka bau ini. Kamu punya? Biar aku cium. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencucikannya untukmu. Aku tidak perlu kamu mencucikan. Kembali dan ambilkan aku gaun. Apa sikapmu? Tolong. Bantu aku kembali dan ambilkan gaun. Oke. Saudara menyebalkan ini. Hei, itu saja. Ya, ijazah kelulusan. Apa yang kamu cari, Vivi? Mencari ijazah kelulusan? Hahaha. Sepupu, aku dengar kamu mengantarku pulang tadi malam. Aku seharusnya tidak merepotkanmu, kan? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei,
Apa yang kamu tonton di TV? Aku melihatmu. Ayo, kamu. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Kakak-kakak. Jika aku lihat, tidak mungkin bagi kita berdua. Jangan datang dan duduk. Pergi sepupu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahan lagi. Meong-meong. Sekarang, Aku dipakai sebagai supir untuk pergi ke rumah sakit mencari kamu tadi malam. Kamu biasanya tidak peduli. Sekarang lempar ke kepalaku. Aku akan membekukan semua kartu bankmu mulai hari ini. Ah, kapan kamu mendapatkan pengampunan dari orang yang terlibat? Kapan akan dicairkan? Ayo, sepupu, nonton TV. Selamat pagi, Ponyo. Ini pasti kisah cinta terburuk dalam sejarahku. Pria ini sepertinya sangat cocok untuk Mikro. Silakan hubungi kami terlebih dahulu. Terima kasih kepada pahlawan kemarin yang menyelamatkan sang cantik. $13 adalah ongkosnya. $2 adalah tipnya. Wei, pengumpulan ijazah kelulusan yang terlambat. Sekolah tidak pernah menetapkan preseden. Saya tidak bisa menyetujui permintaanmu. Guru, kamu tahu bahwa aku sudah lama mempersiapkan ujian. Aku hanya tidak bisa menemukan ijazahku. Lihat apakah kamu bisa membuka jaringan dan memberikanku satu. Bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Hanya saja program penelitian sekolah sangat kompetitif. Berapa banyak orang yang mengincar tempat-tempat ini? Bagaimana aku bisa membantumu beroperasi tanpa prosedur? Ya, kamu bisa pulang dan mencarinya lagi. Bagaimana dengan sekolah? Aku juga akan mendesakmu. Oke, terima kasih guru. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendaftar, apa yang harus kulakukan? Selain belajar, sepertinya aku tidak punya hal baik lagi untuk dilakukan. Hei, ada apa? Kamu bertanya padaku ada apa? Jangan mengirimkannya sendiri padaku. Kamu juga memanggilku flash drive. Dan apa yang kamu berikan ini? Cukup atasi saja. Aku buru-buru hari ini. Wei, dia katakan padamu. Kamu lebih baik ganti namamu jadi Katang. Berapa kali kamu motongku? Kamu sendiri bicara baik-baik. Jika aku tidak mendapatkan ijazahku lagi, aku tidak ingin memikirkan job. Kamu di mana sekarang? Aku baru saja datang ke sekolah untuk mencari tutor. Oke, berhenti berkeliaran. Kamu sebaiknya pulang sekarang. Aku masih punya 3 tes lagi. Aku selesai memeriksa, aku akan pulang dan memikirkannya bersamamu. Sedikit. Kenapa kamu di sini? Tan Wei. Aku ingin bertanya ketika aku datang kemari. Aku ingin kamu membuang semua hal yang tidak relevan ini. Setelah kita menikah, aku pasti tidak ingin kamu bersama seorang yang tidak tempat. Bolak-balik. Permisi, apa maksudmu menikah? Kamu lihat ini? Pria di antara kedua belah pihak perlu memberikan mahar. Iya, aku sudah cek online. Tidak, aku akan pergi ke pasar Kalios untuk memberikannya untukmu. Ini dia. Mas kawin? Ya, untukku. Mau kuberikan ke siapa lagi? Tapi jangan terlalu dibebani. Ini semua harga grosir. Soal mas kawinmu, kamu bisa pinjam 100.000 lagi. Aku rasa kita sudah berciuman. Seperti di sini. Orang-orang sebenarnya serius. Pernikahan laki, pernikahan perempuan. Apa lagi yang bisa kamu lakukan di usiamu? Pak Dong, kurasa aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kita tidak cocok. Tidak akan menikah. Pokoknya, ambil barangmu dan pergi. Tang Wei. Dia bahkan menyiapkan hadiah untukku. Apa tiba-tiba sadar?
Kotak yang besar sekali. Betapa capeknya membawanya sendirian. Tang Weiwei benar-benar menyukaiku. Tang Weiwei. Dia bahkan menyiapkan hadiah untukku. Apa tiba-tiba sadar? Kotak yang besar sekali. Betapa capeknya membawanya sendirian. Tang Weiwei benar-benar menyukaiku. Sepertinya ada suara. Wanita itu munafik. Akhirnya kamu mengerti. Cinta manis, sekarang giliranku. Ah, teman. Aku tahu aku tampan. Tapi kamu juga tidak mau menyukaiku. Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu. Siapa yang menyukaimu? Kamu tidak tahu malu. Sangka. Bisakah dua pria ini menjaga jarak? Bahkan menciumku. Apa kamu tidak malu? Kamu membuatku malu kemarin. Hari ini aku datang lagi untuk mengaku. Kemarin aku sakit dan tidak bertenaga. Lihat saja kalau hari ini aku tidak membereskan kamu. Lepaskan. Lepaskan aku. Tan Weiwei. Kesabaranku padamu terbatas. Aku tahu kalian cewek suka berbuat macam-macam. Tapi di keluarga dong kami. Tolong simpan sikap Nayonya besar kamu. Jadilah istri yang baik dan jujur. Kenapa kamu begitu kasar? Aku sedang bicara denganmu. Apa maksudmu terus-terusan melihat handphone? Kembalikan handphoneku. Apa kamu punya pria lain? Hei, hei, hei. Ada apa? Aku bilang kembalikan handphoneku. Kenapa kamu masih marah? Aku cuma melihat. Kembalikan padaku. Aku berhak melihatnya kalau aku pacarmu. Aku tidak akan memberikannya. Bung, jangan sentuh aku hari ini. Hei, aku cuma mau minta maaf padamu. Kamu kembalikan padaku. Aku tidak akan berikan padamu. Kasih handphonemu. Kenapa kamu seperti ini? Aku tidak akan berikannya padamu. Lepaskan. Diam. Beraninya kamu memukulku? Emangnya kakak aku kamu? Ibu sih tidak pernah memukulku. Hari ini jangan aku kamu. Aku akan urus sampai masuk sakit. Jangan main, aku tidak tahu. Jangan main. Tanganmu. Berhenti memukul dan lihat. Dia mencubit tangan Weiwei sampai merah. Kakak, kenapa kamu harus seperti ini? Apa kamu senang kalau harus menulis review bersama? Kakak baik. Susah. Aku. Hello kakak. Aku tidak cari masalah. Bagaimana mungkin aku? Itu Linran dan yang lainnya. NAK. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Ini tidak legal. Tang Weiwei, katakan padaku jika kamu yang melakukannya. Anakku akan memberimu mas kawin yang baik. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini sekarang? Lautang memujimu setinggi langit. Ternyata itu bohong padaku. Bibi, kamu salah paham. Ah, maksudku aku salah paham? Apa kamu bingung dengan wajah putih kecil ini? Tidak masuk akal juga kalau kamu bilang begitu. Dengar, teman? Dangga. Jadi dia mengaku. Keluarga seorang gadis. Berhubungan dengan seorang pria. Apa kamu tidak punya malu? Anakku jujur. Apa kamu membuli dengan keras? Hati-hati dengan ucapanmu. Apa salahku? Kamu masih mau memukulku? Ah, dia memukulku. Kamu lihat itu. Dia memukul bibiku. Bangun. Aduh, sakit. Bibi, Linran adalah saudaraku. Apalagi kita tidak memiliki hubungan yang tidak pantas. Bahkan jika ada, itu tidak ada hubungannya dengan kamu atau anakmu. Aku sudah menjelaskannya berkali-kali. Yuan Dong dan aku hanya teman. Tidak, bahkan bukan teman. Hanya bertemu secara kebetulan. Kamu terus menggangguku. Menggangguku hari ini bahkan lebih parah. Ini pertengkaran besar. Apa kamu sedikit tidak punya malu? Siapa yang kamu bilang tidak punya malu? Ya, karena kita tidak saling menyukai. Lebih baik tidak berhubungan setelah ini. Itu saja untuk hari ini. Tapi aku akan mempertahankan hak untuk meninjau kembali. Aku harap tidak sampai ke situ. Ayo pergi.
Santai saja. Aku senang bisa merawatmu. Juga pilih-pilih. Terakhir kali aku baca buku, aku bilang alisku tegang. Dagu sedikit kencang. Kamu khawatir tentang aku? Jadi aku bilang jangan pergi kencan buta. Gak apa-apa, jangan temui dia lagi. Kalau gitu ijazahku lebih tidak mungkin lagi. Hei, bukankah itu cuma ijazah kelulusan? Sebenarnya, kalau kamu tidak pergi ke Kobo, aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Gampang, aku yang urus untukmu. Tapi oke. Kalau aku membantumu, aku harus bilang baik. Apa untungnya? Panggil kakak mulai sekarang. Aduh sakit. Tang Weiwei. Kelebihanku. Tunggu. Linran. Linran, teman sekelas Linran. Kamu jawab. Akhir abad 19 dan awal abad 20. Apa ciri-ciri perkembangan seni Rusia? Landscape emotional. Apa yang dikatakan Jihan? Berdiri. Landscape emotional. Jelaskan ciri-ciri aliran impresionis baru. Nah, menurut ilmu optik, prinsip 3 warna dasar. Menentang gradasi warna di palet. Menghancurkan pemisahan warna. Jadi impresionis baru disebut pointillisme. Atau kolorisme. Perhatikan kelas lain kali. Oke. Pulang kelas. Jinghan, Campbell Park, aku belikan kamu kue. Tidak. Makasih, ayo makan bersama. Kakak Jinghan. Aku tahu ada toko baru di dekat sini kan? Bagaimana aku bisa dianggap mati? Kamu bilang ayo blokir bunga peach masing-masing. Sudah lama banget. Masih banyak orang. Gak bisakah orang-orang ini? Oak. Kamu now pain? Ya, kamu akan kembali. Ambil 2 kelas untukku. Jadi ada apa? Rahasia tingkat tinggi. Tidak bocor. Hilang. Jadi baik, nanti aku kembali bawa kamu teh susu. Halo. Cepat keluar dan bilang apa yang bagus. Kalau kamu tidak main denganku, kenapa aku harus membantumu? Masih mau ijazahmu? Bagaimana hasilnya? Bagaimana? Kamu mau bantu aku cari ijazahku di taman hiburan? Kamu tahu apa nama Fonte? Benar-benar negeri impian timur. Semua teknologi tinggi. Bersama sampai larut lebih dekat. Kamu agak mengerti. Tapi aku di sini bukan untuk mesra denganmu. Aku lihat kamu akhir-akhir ini sangat sial. Makanya aku bawa kamu ke sini. Oke, Hei. Sebenarnya aku sudah menemukan cara. sungguh? Ya, lebih benar dari mutiara. Tapi sebelum itu, apa aku harus dapat keuntungan dulu? Aku suka tutu. Nah, itu baru benar. Ayo pergi. Bagaimana kamu bisa bahagia? Bagaimana kamu bisa senang? Mikir kamu cuma bisa lihat tapi tidak bisa makan. Tidak bisa bahagia. Kalau tidak, coba lagi. Perawatan desensitisasi.
Kamu siap? Oke. Bagaimana hasilnya? Berhenti meraih, berhenti meraih. Jadi baik. Banyak sekali orang mengantri. Cepat. Hei, ramai sekali. Ini juga tidak bagus. Pernah kamu coba? Berani bilang orang tidak enak. Aku tahu tanpa mencicipi. Kamu mau buka toko? Dijamin lebih baik dari api ini. Tentu saja bagus bisa mewariskan manisnya. Tapi aku sekarang. Kamu tidak bisa ikut ujian sekarang. Kenapa tidak buka toko saja? Maukah kamu mempertimbangkannya? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Cop. Jangan lupa ijazahku. Memuaskanmu. Apa yang kamu lakukan? Kecilkan suaramu. Aku tidak di sini untuk mengambil ijazahmu. Tidakkah kamu ingin ijazah? Apakah ini pencurian karya bersama? Ya ampun, aku sudah mencurinya sekali. Lautang pasti sudah pindah tempat untuk bersembunyi. Aku akan memberitahumu sesuatu. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Paman Tang pasti bersembunyi di sini. Kamu beri aku senter. Aku tidak bisa melihatnya. Arahkan ke bawah, arahkan ke bawah. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Kemari lihat. Kemari. Aku tidak bisa melihat. Oh, sayang. Apa yang kamu lakukan? Paman Tang, keluar. Hei, Kenapa kamu belum tidur? Tiger. Tunggu sebentar. Tutup pintu. oke. Aku benar-benar percaya pada kejahatanmu. Menurut statistik Big Data, pria adalah spesies kedua yang paling tidak bisa diandalkan setelah babi. Di masyarakat modern, wanita masih harus berusaha untuk mandiri. Siarkan cari seseorang. Linran, jurusan seni rupa. Temanmu memanggilmu. Orang ini bernama Linran. Jika semua orang melihatnya, minta dia mencariku di lapangan. Terima kasih. Apa hubunganmu dengannya? Untuk apa kamu mencarinya? Aku menganggapnya seperti saudara. Kakak Ran. Jangan lari. Kakak, jangan lari. Kakak. Kakak. Hey Liran, Liran. Hilyarkan aku. Kakak, aku salah kak. Maafkan aku. Kamu mau kemana? Datang, datang. Berani datang ke Paman Tang. Aku dan Ica. Aku, tolong aku. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Apa kamu menyinggung seseorang di masyarakat? Tidak, kalau iya, aku akan panggil polisi untukmu. Hanya salah satu teman sekelasku. Ini agak bermasalah. Mereka mengejarku. Mereka menguntitku. Paman Tang, kamu sedang apa? Aku baru saja memilih sekelompok elit di pojok kencan buta. Master mahasiswa 985 ini. Pendidikan setara. Tampan. Ini, matanya terlalu kecil. Seperti tidak buka mata. Anak-anak yang lahir nanti gennya jelek. Yang ini Pegawai Najiri. Lukannya di. Lihat kepalanya yang gemuk dan telinganya besar. Bisa dimakan dan malas. Orang seperti ini. Lihat rosacea ini. Tidak higienis. Ini terlalu gelap. Sudah cukup. Apa kamu sengaja? Xiao Ran, seleraku seburuk itu? Cut. Paman, biar aku bilang. Kalau dua orang kesan pertamanya buruk, maka perkembangan di belakangnya pasti tidak akan lancar. Aku akan buang kamu dengan produk cacat ini. Lalu aku akan cari batch lain besok. Kondisi Paman Wei Wei sangat baik.
Bisakah pernikahan ditunda sedikit lagi? Dan kakak Wei Wei baru 28 tahun. Dia baru 28 tahun dengan uang itu? Kalau tidak menikah, ya tidak menikah. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menikah, aku bisa menikahinya. Oke, Oke, cukup. itu. Kalau begitu, aku akan pindah beberapa hari lagi. Apa katamu? Pindah saja beberapa hari lagi. Ha, Terima kasih, Paman. Sudah beberapa hari, bisa bantu. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba ingat tinggal di sini? Aku tinggal di sini sampai kelas 3 SMA. Sekarang aku baik. Ada apa? Masih mau ijazah? Aku kasih tahu. Tunggu aku menyeduhnya dengan baik. Lalu buat langkah besar dan ambil ijazah kelulusanmu kembali. Dan kamu tahu? Ya ampun. Bahuku. Terlalu pegal. Tan Wei Wei, datang dan pijat aku dengan baik. Ide bagus. Aku duluan. Sepertinya kamu tidak keluar. Linran, wali kelasmu telepon bilang, kamu tidak masuk kelas 2 hari ini. Xiaoran, kenapa kamu tidak masuk kelas belakangan ini? Paman Tang, apakah kamu baru saja ke pojok kencan? Hei, Kak Wei Wei, ada apa denganmu? Kamu tersedak? Hei, hati-hati. Hati-hati betapa buruknya tersedak. Menurut standarmu yang terakhir, aku tidak menemukan yang cocok. Itu. Paman Tang, jangan cari lagi. Lihat bakatku. Tampan. Pasangan yang cocok. Kamu sedang makan? Jangan banyak bicara omong kosong. Kakak Ran, kenapa kamu masih di sini? Aku akhirnya menunggumu. Hei, jangan pergi. Aku kasih tahu sesuatu. Aku sudah menunggumu 3 hari 3 malam. Tolong aku saja. Tolong aku beritahu kakakku. Katakan kamu memaafkanku. Jika dia tidak mengembalikan kartu bankku, aku benar-benar tidak bisa hidup. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, tunjukkan jalannya. Tolong kakak. Sepupu, aku sudah benar-benar berubah pikiran. Menyadari kesalahan. Kalau tidak percaya, tanya Linran. Oh, Ke kepalamu. Tuan King, aku pikir kamu membatasi kebebasan finansialnya sekaligus. Kebebasan pribadinya juga harus dibatasi. Orang ini tidak hanya datang ke sekolahku untuk membagikan selebaran. Dan aku juga punya rumah yang tidak bisa kukunjungi. kamu duduk dulu. Sepupu, dengarkan aku menjelaskan padamu. Sebenarnya, aku minta maaf. Aku akan merawatnya dengan baik nanti. Hei, tidak apa, tidak apa. Hal kecil. Ngomong-ngomong, apakah Tang Wei Wei adikmu? Kenapa kamu menanyakan ini? Tidak, aku hanya Tang Wei, yang EQ-nya sangat rendah. Aku juga suka mengatakan hal-hal yang membuat orang marah. Yang utama adalah dia suka berbohong. Wanita yang buruk sekali. Jangan tanya dia. Ngomong, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kamu. Kenapa begitu banyak orang merindukan Tang Wei Wei? Aku 22 tahun. Sudah waktunya jatuh cinta, kan? Bersiaplah, aku akan membantumu mendapatkan ijazahmu.
Xiaoran, aku menemukan sekelompok pria di sudut kencan. Bantu aku melihat ini. Ini bagus. Ini tampan. Paman Tang, setiap kali aku melihatmu pergi ke sudut kencan, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Hei, kenapa kamu membungkuk? Kakak Wei Wei, dia sebenarnya punya pacar. Aku hanya belum sempat memberitahumu. Benarkah? Saya Pa? Seperti apa penampilan prianya? Oh hei, sungguh, kenapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Hahaha. Margalin 18.422. Jangan ngomong sembarangan, ini kan kamu? Berhenti bercanda dan fokus ke urusan yang penting. Kamu serius? Oke. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Jangan ngomong sembarangan, kenapa tidak? Paman Tang, aku tumbuh besar bersama Wei Wei. Teman masa kecil. Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Aku suka bajumu itu. Meskipun kamu dan Wei Wei tidak memiliki hubungan darah, tapi kamu adalah saudara tiri darinya. Dia melihatmu tumbuh besar, Xiaoran. Kenapa kamu bercanda denganmu sedikit? Paman Tang. Vivi hamil. Xiaoran, aku menemukan sekelompok pemuda lain di pojok kencan. Bantu aku melihat ini. Ini bagus. Ini tampan. Paman Tang, setiap kali aku melihatmu pergi ke pojok kencan, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Hei, kenapa kamu membungkuk? Kakak Wei Wei, dia sebenarnya punya pacar. Aku hanya belum sempat memberitahumu. Sangka, saya Pa. Seperti apa penampilan cowok itu? Oh hei, sungguh, kenapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Hahaha. Margalin 18.422. Jangan ngomong sembarangan, ini kan kamu? Berhenti bercanda. Fokus ke urusan yang penting. Kamu serius? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Jangan ngomong sembarangan, kenapa tidak? Paman, aku tumbuh besar bersama Wei Wei. Teman masa kecil. Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Aku suka bajumu itu. Meskipun kamu dan Wei Wei tidak memiliki hubungan darah, tapi kamu adalah saudara tirinya. Dia melihatmu tumbuh besar, Xiaoran. Kenapa kamu main-main denganmu? Benarkah? Paman Tang. Sedikit hamil. Aku punya kabar baik. Dan aku punya kabar buruk untukmu. Bagaimana dengan kabar baiknya? Itu adalah, aku punya peluang sangat bagus untuk mendapatkan ijazahku kembali. Kabar buruknya adalah prosesnya sedikit berbelit-belit. Tunggu sampai kamu kembali. Ayah? Bagaimana dengan Linran? Di dalam kamar. Ada apa? Aku baru saja memberitahu Paman Tang bahwa kamu hamil. Apa? Aku juga berusaha memastikan ini tidak ada celah. Jadi aku datang dengan solusi sekali untuk selamanya. Kamu menyebutnya sekali untuk selamanya. Ya, pikirkanlah. Jika kamu punya pacar, mereka pasti akan mendesakmu untuk menikah di masa depan. Benar? Mendesakmu untuk menikah? Pasti akan mendesakmu untuk menikah. Benar? Aku membantumu mencapainya dalam satu langkah. Seharusnya aku biarkan anjing menggigitmu sampai mati. Menyelamatkanmu dari menyakitiku sekarang. Tang Wei Wei, pikirkan ijazah kelulusanmu. Ijazah kelulusan? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Paman Tang. Aku tahu kamu tidak suka usiaku yang muda. Tapi aku sangat serius dengan Vivi. Dan aku juga akan belajar menjadi pria. Segala sesuatu lebih rendah. Hanya ketulusan yang paling berharga. Vivi, benar, bukan? Benar, bocah kecil ini. Kamu benar menangkapnya. Itu mengenai kepala kecil kita. Aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Hei, Paman Tang, Paman Tang, Paman Tang. Kamu lihat setelah kamu mengusirku. Anak itu tidak akan punya ayah. Apakah kamu berharap pada Dongse, bajingan kecil itu? Tidak mungkin. Aku beritahu kamu, dia pelit. Xiao Dong tidak bisa diandalkan. Kamu juga tidak lebih baik. Aku harus memberimu pelajaran untuk Lauling hari ini. Anak kecil ini. Berhenti berkelahi. Tidak. Jika kamu tidak memaksaku untuk pergi buka, ini tidak akan terjadi. Sekarang aku juga punya pacar. Juga tahu batasannya. Oke, kembalikan ijazahku. Oke, mari kita klarifikasi. Aku akan mengembalikannya padamu. Kapan ini mulai? Katakan tahun lalu.
Kapan tepatnya? Tahun lalu. Ini dimulai tahun lalu. Ditemukan bulan lalu. Oke, kencan buta yang mati. Satu menghentikanku sepanjang hari. Penulis bersama ini membuat keonaran di bawah hidungku. Apakah kalian berdua sangat rewel? Sudah cukup kamu bicara? Apakah ijazah masih belum dikembalikan padaku? Hamil dan sangat marah. Tes kehamilan 10 minggu. Prenatal dimulai minggu depan. Bukankah manual ini bagus? Jika ada yang salah dengan Weiwei, aku akan menyelesaikan tagihan denganmu. Ini dia. Ini dia. Terima kasih, Ayah. Guru, semua informasinya ada di sini. Aku tidak membuang waktu, kan? Pendaftaran ditutup kemarin. Aku akan lihat bagaimana aku bisa menambahkannya untukmu. Tapi sedikit. Kamu sebaiknya bersiap mental untuk gagal melapor. Oke, terima kasih, Guru. Mengapa kamu tiba-tiba punya pacar? Aku masih single beberapa hari lalu. Kamu pasti bercanda. Tidak. Datang ke sini dong. Makan apel untuk menenangkan diri. Apakah kamu milikku? Tidak. Tuan Xiao bukan kamu, jangan salah paham. Makan jeruk. Kamu tidak. Cukup kamu makan kurma hijau. Kamu menghijaukan aku? Tidak. Aku hanya ingin bertanya, apakah kencan buta ini masih berlaku? Kamu orang baik. Aku akan memperkenalkan kamu dengan yang baru. Jan Gan Merah. Hey. Oke, kalian berdua berani kembali. Kamu wanita yang galak. Ayo kakak, Jan Gan Castle High. Dong pergi. Keluar. Tuan Dong, setelah evaluasi psikologis profesional saya terhadap kamu, saya pikir kamu sakit. Jika kamu terus mengganggu, saya akan memanggil polisi dan meminta polisi untuk mencatat kamu. Perusahaan kamu juga akan diberitahu. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar mengayuh dua perahu. Aku. Apa kamu? Pagi, Kak. Pejai. Selamat Pejai. Kak Xiang. Pemimpin redaksi, ini adalah contoh untuk edisi majalah berikutnya. Apakah kamu puas? Jika puas, saya akan mengenalnya. Tinggalkan di sini. Little Bang. Berapa tahun kamu mengikuti saya? Saya mengikuti kamu sejak masuk perusahaan. 4 atau 5 tahun. Oke. Sudah banyak banyak tahun dalam sikap. Oke. Kamu pasti sudah dengar bahwa saya baru saja berganti pekerjaan. Ya, bagus. Baik, saya akan mencoba. Ada resepsi. Kamu pergi bersiap-siap. Pesta ini sulit dapat tiket. Karena bakat muda. Terima kasih, pemimpin redaksi. Bakat muda. Kenapa kamu masih tidur? Sudah waktunya bangun. Oh, sayang. Malam ini, kakak akan membawamu ke resepsi. Mungkin ada daging segar kecil. Kamu tidak tahu apa yang aku alami pagi ini. Aku butuh istirahat. Tidak bisa ditawar. Aku melakukan ini untuk kebaikan hidupmu. Benggan. Oh, sayang. Ganti baju. UPS, cepat. Hailong. Mungkin ini akan membantu perusahaanmu. Halo semuanya, halo Laupan. Sudahkah kamu menyetujui proyek berikutnya untuk perusahaanmu? Kamu sangat lapar sekarang. 40 atau 50 tahun disebut daging segar kecil. Naik jabatan jadi pemimpin redaksi? Harus memperluas lingkaran kencan. Lagi pula, bukankah daging segar tua dan daging segar kecil sama-sama daging? Sesuatu seperti itu. Hei, sibuklah. Aku pikir kue itu enak. Kamu bisa makannya. Hai. Hello. Lama tidak berjumpa. Apa kamu salah? Maaf. Kamu tidak punya mata. Apa yang terjadi? Permisi, apakah kamu tahu betapa mahalnya rok ini? Aku tidak mampu menjualmu. Dia tidak sengaja menabrakmu. Apakah begitu jelek berbicara? Apakah kamu pikir kamu adalah Mario Monopoly? Siapa kamu?
Berani sekali kamu berbicara seperti itu, Dan. Satpam yang membiarkanmu masuk. Perhatikan pengaruh di tempat umum. Hei, Tuan Jin, kamu benar. Ini adalah ruangan orang-orang terhormat. Tidak akan melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang mereka gunakan. Meisuk, Aku hanya sedikit tidak sabar. Ini teman-temanku. Aku minta maaf telah menyinggungmu. apakah kamu teman Pak Jin? Kamu juga. Kalau tidak bilang tadi, kamu bisa main. Kamu main. Hei, ayo, ayo, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Halo dua. Apakah Pak Jin masih di sini? Nona Tang tadi ketakutan setengah mati. Benarkah? Kurasa kamu cukup galak. Oh, itu semua hanya akting. Sanggap bersalah. Selamat. Berlagak minus 10 poin. Untungnya hari ini ada Pak Jin yang membantu. Terima kasih banyak. Tidak usah sungkan. Sopan dan perhatian plus 10 poin. Terima kasih. Bagaimana kalau lain kali kami traktir makan? Bisa besok malam. Ah, biar aku lihat jadwal dulu. Untungnya hari ini ada Pak Jin yang membantu memperkenalkan. Oh, sepertinya tidak baik naik taksi sejauh ini. Ya sudah. Aku akan mengantarmu. Terima kasih. Pak Jin menyelamatkan kecantikan 2 kali hari ini. Momen puncak. Kamu pikir aku menyelamatkan siapa? Ceritakan padaku. Aku tidak bodoh. Kau pergi. Eyo. Kedua, kalian tahu kenapa aku memanggil kalian hari ini? Karena aku bolos kelas. Merusak semangat dan disiplin sekolah. Hei, aku malu dan menyesal dengan perilakuku. Nah, Lingran, jangan tersenyum sembarangan. Lihat berapa banyak kelas yang kamu bolos bulan ini. Kamu bolos, kamu bolos. Apakah kamu menyuruh Jihan menutupimu? Guru. Bukan menutupi. Ini siswa saling membantu. Saling membantu. Kenapa kalian tidak saling membantu saat belajar? Kenapa berbeda? Tolong. Hammering keliling sekolah kami. Seleksi pertama akan segera dilakukan. Kalian berdua berbicara? Tolong tenang. Minum air. Aku memang salah. Aku seharusnya tidak bolos kelas. Meskipun aku punya hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Tapi bolos kelas itu benar-benar salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku akan menekan ini untukmu dulu. Serahkan padaku minggu depan. Ya, keluar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lindran makan bersama. Aku ada urusan lain nanti. Aku harus pergi dulu. Tapi game itu. Kita bicarakan lain kali. Dah. Oh, aku tidak peduli. Ayo makan. Jika ada yang melihatku pergi ke kelas persiapan kehamilan, pasti sudah tentunya ini dan bisa membersihkan dengan baik. Hei, berhenti bicara. Paman Tang di belakang. Itu saja. Halo, suamiku. Apakah itu Tuan Lin dan Nona Tang? Ah, kami adalah Tuan Tang. Untuk kalian berdua, daftar untuk paket pelatihan kehamilan premier kami. Biarkan aku memperkenalkan kalian selanjutnya. Bill Henty. Bagaimana dengan di tengah dan akhir kehamilan? Kaki ibu hamil bisa mengalami pembengkakan. Kami memijat dengan cara ini. Tuan Lai Lin, kita lakukan bersama. Wow. Tuan Li, apakah Anda punya pertanyaan? Bisakah Anda melakukan itu? Bagaimana dengan setiap anak? Semuanya adalah hadiah dari Tuhan. Kami tidak memilih mereka. Mereka memilih kami. Setiap anak harus melewati banyak rintangan untuk bisa datang kepada kami. Kamu sudah mati. Jangan bilang aku tidak datang untuk ijazahmu. Selanjutnya, tolong minta calon ayah untuk mencium perut calon ibu. Sambut malaikat kecil yang terhubung dengan garis keturunanmu.
Aku akan beritahu sesuatu. Apakah mereka dokter perempuan? Jadilah berbudi luhur. Suka berpura-pura. Tapi biar aku kasih strategi. Sedikit. Tang Weiwei, game ini luar biasa. Kurasa orang seperti lem pada pacar kecilnya. Aku juga marah padamu. Apa sih yang kamu tahu? Oke, aku tidak mengerti. Waktunya habis. Sekarang pergi kerja. Baik. Aku akan bekerja. Silakan. Oak, kamu Tang Weiwei. Tunggu aku. Kelas selesai. Hei Jihan, tidak apa-apa malam ini, aku traktir makan. Minta sesuatu dariku? Tidak. Itu aku. Mungkin sebentar lagi bersama adikku. Selamat, kalau begitu. Tidak setiap cinta dia memiliki hari gelap. Tapi sekarang masalahnya aku membuatnya marah. Ah, jadi kamu harus mengajaknya makan? Bukankah aku pernah berusaha makanan padamu sebelumnya? Aku traktir makan dulu. Pas. Bagaimana kalau kamu bantu aku mencoba toko yang aku pilih? Apakah cewek akan suka? Oh, Ayo. Makan tidak aktif. Aku traktir makan. Ekspresikan keinginan. Artinya orang sering harus menyembunyikan. Dan menyembunyikan perasaan negatifmu. Jangan biarkan orang lain melihat. Sebenarnya itu strategi regulasi emosi negatif. Aku harus berani. Sudahlah, kita bicarakan lain kali. halo, sayang. Ada apa? Aku hanya bertanya. Apa kamu menghubungi Presiden Jin lagi tadi malam? Dewa turun untuk menyelamatkan pengepungan. Bawa kamu pulang lagi. Ceritanya biasanya tidak berakhir di situ, kan? Aku khawatir kamu akan kecewa. Tidak, itu datang untukmu dalam sekejap. Apa kamu terlalu kaku? Kurang kasih sayang untuk manusia? Hei, ya, ajak dia makan malam nanti. Aku akan mengirimkannya padamu. Telepon dia dan buat janji malam ini. Salah satu cara untuk mengalihkan perhatian untuk mengatur emosi. Oke, aku mengerti. Sampai jumpa nanti malam. Bagaimana dengan Tuan Jin Li Xiang? Li Xiang. Aku menelepon. Halo, telepon yang Anda dial mati. Maaf. Sepertinya kamu hanya bisa bertahan sebentar. Kamu terlalu baik. Terima kasih hari ini. Berdiri tegak. Nanas goreng di sini tidak buruk. Nanas goreng sangat enak. Pelayan. Tuan Ji, apakah kamu biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan? Ayo, Jihan. Mau apa saja yang kamu mau tidak masalah. Tapi aku juga sesekali pergi untuk bersantai. Kamu coba bubur putih dan sayur sawi ini. Terima kasih. Ji Xiaohan. Kamu tidak lelah setelah seharian melukis. Sehingga aku bingung. Ini tahu mapo. Tidak apa-apa. Kamu lihat, kamu dimarahi oleh majikanmu untukku hari ini. Haruskah aku memperlakukanmu dengan baik? Oh, sayang. Lindran, Tidak apa-apa makan lebih banyak. Ada apa denganmu hari ini? Aku pergi ke kamar mandi. Aku juga pergi ke kamar mandi. Wang Weiwei. Beri aku penjelasan. Aku tidak harus melaporkan semuanya kepadamu, kan? Jangan lupa bahwa sekarang kita pacaran. Kenapa kamu makan dengan gadis itu? Kenapa aku makan dengan Jin Zichuan? Dan hubungan kita palsu. Aku akan menjelaskan bahwa kita. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Siapa ini? Kakekmu, aku keluar.
Kamu di mana? Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Aku di restoran populer. Ayo. Kamu menunggu siapa untuk kabur? Maaf membuatmu menunggu. Coba ini. Oke, kamu makan juga. Linran, kakak ini adalah orang yang kamu suka, kan? Dia pacarku. Lee Ran. Lee Ran. Kamu penjahat bermuka 2. Dia benar-benar memperlakukanku dengan buruk di depan kakakku. Hari ini, mari kita hitung semua hutang lama dan baru. Bagaimana kamu ingin menghitungnya? Kakak. Kamu naik dulu. Kakak, dia sengaja melakukannya. Dia pasti sengaja naik dulu. Nona Tang terjadi tiba-tiba. Homicide. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Pergi kerja dulu. Kalau baju aku pergi dulu dah. Oke. Pasti sangat kesal hari ini. Aku akan mengantarmu pulang. Pergi. Pasti sangat kesal hari ini. Aku akan mengantarmu pulang. Pergi. Di mana rumahmu? Lee Ran, berhenti berpura-pura. Adikmu Wei Wei sudah pergi. Aku pergi, akhirnya aku berhasil menjauhkan Jin Zigawa. Dan dia pergi tanpa berkata apa-apa. Kamu bertengkar? Aku pikir dia hanya cemburu. Kamu tidak lihat. Dia. Cemburu. Oke. Aku. Hei, saudara baik. Aku pergi dulu, dah. Aku. APA, kerjanya tidak berjalan baik. Kita sudah sepakat untuk mentraktir bersama. Kamu malah menjebakku. Katakan padaku berapa keuntungan yang kamu dapat dari orang lain. Sangat menyegarkan menjualku. Bukankah aku menciptakan peluang untuk saudari-saudariku? Selain itu, meskipun kamu terikat dengan Linran, itu tidak bisa menghentikanmu untuk bertemu dengan pria lain. Jangan ceritakan padaku tentang Linran. Aku marah ketika menyebut namanya. Kamu punya anggur tidak, kakak? Ada sesuatu yang ingin dikatakan. Tidak perlu minum. Lopas 2 jendela dan kabur. 20 poin untuk mengganggu makan. Kamu sekarang sudah dikurangi 140 poin. Mengapa tidak ada prestasi? Benarkah? Fu 140. Aku sebelumnya 280. Mengapa kamu begitu tidak termotivasi? Apakah kamu masih manusia? Tenang saja.
Rational. 10 poin untuk terorganisir. Jurusan psikologi. Dapat memastikan kesehatan mental pertumbuhan anak. Tambahkan 10 poin. Tidak ada kepura-puraan gadis biasa. 20 poin untuk pengetahuan dan minat. Meskipun teman dan adik Tang Weiwei agak aneh. Tapi aku pernah bertemu. Satu-satunya gadis dengan nilai di atas 80. Bisa dimasukkan sebagai target pengembangan. Mengapa ini terdengar sedikit seperti aku? Gambar. Seperti apa seperti? Linran cemburu. Aku sengaja marah padamu. Dia cemburu. Apa yang dia cemburukan? Aku belum makan. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu juga cemburu, benar kan? Sepertinya aku belum makan. Oh, begitu. Apa yang dipikirkan Linran? Tidak bisakah kamu tahu dari ekspresi mikronya? Mata ke kanan, dia berbohong. Sentuh hidungnya, dia merasa bersalah. Begitu ya? Oak. Apa yang kamu bicarakan? Dia hanya adik kecil. Oh, kemunafikan. Tapi lihat aku. Linran paling-paling hanya objek investigasi. Jangan terlalu cepat mencoret Jin Zichuan. Bukankah ada pepatah yang bagus? Kuda bambu tak bisa mengalahkan jendela langit. Kalau kamu dan Linran tidak bisa bersama. Ada pilihan kedangan? Benarkah? Apakah dia? Sungguh, kalau kamu tidak bisa bersamanya. Kamu punya pilihan lain, kan? Tang Weiwei. Aku datang dengan penuh belas kasihan. Bocah nakal. Halo, apakah kamu terlalu malu untuk menelepon? Apakah tahu Weiwei ada di rumahmu? Di rumahku, ayo masuk. Hei Tang, Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, izinkan aku mengingatkanmu. Bukan tidak ada yang menginginkan Weiwei kita. Kalau kamu berani membuatnya marah lagi, aku akan diskualifikasi kamu dari ban serep. Kamu menjadi? Oh, begitu. aku mau tidur. Ada di dalam. Aku tidak suka kamu lagi. Kenapa kamu tidak suka aku? Tidak peduli. Lagi pula, kamu memimpikan aku.
yang kamu lakukan di sini? Bukan itu intinya. Hei, kenapa kemarin kamu bilang tidak suka aku? Kamu jelas-jelas cemburu kemarin. Tapi kamu bilang tidak suka aku, kenapa? Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tidak suka aku? Kenapa kamu tidak suka aku? Kenapa kamu tidak suka aku? Karena kamu terlalu berisik. Sudah bangsa. Sudahkah kamu diam sebentar? Apa aku harus diam? Sama seperti aku. Tentu saja tidak. Itu. Tidakkah kamu menyesal? Hahaha, apa yang harus aku sesali? Kamu cari mati? Singkirkan dia sekarang. Terlambat. Paman, meskipun dia bilang tidak. Tapi sebenarnya, dia sangat mendukung kita. Juga bilang tes kehamilan hari Selasa. Biarkan aku minta cuti untuk menemanimu. Tes kehamilan, kepalamu, pergi sana. Kenapa kamu tidak suka aku? Hei, kenapa kamu tidak suka aku? Kenapa kamu tidak suka aku? Peijai. Selamat Peijai. Kaxiong. Peijai. Kirimkan aku file ini. Oh baik, Wakil pemimpin redaksi Lee sedang mood bagus. Kak Siang, pergi ke kantor bos? Ya, ayo. Aha. Bos cari aku? Idang ada di sini. Oh. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pemimpin redaksi baru departemenmu, Nona Yang. Kita semua akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Bekerja sama dengan baik. Kamu juga sudah lama di perusahaan ini. Bekerja sama dengannya dalam pekerjaan. Hello, aku Lee Xiang. Hello. Jika tidak ada masalah, kamu bisa keluar. Kaxiong, Ada APA? Bos tidak melahirkanmu. Sebaliknya, aku menemukan orang yang datang tiba-tiba. Siapa yang membuat daftar syuting sore ini? Apa aku ada masalah? Wakil pemimpin redaksi Lee. Ada beberapa personel yang posisi dan gayanya tidak cocok. Butte yang baru untuk saya, terima kasih. Syuting siang ini. Cukup bearable. Untuk mencari model baru. Bentuk ulang. Tentu saja saya tahu waktu hampir habis. Jika kamu pikir waktunya tidak baik. Bisa kamu serahkan ke rekan lain? Saya tidak keberatan. Tidak, saya akan ada dalam 2 jam. 2 jam, ya? Bisa kamu tangani? Kamu belum tahu. Wakil pemimpin redaksi Lee memiliki 3 ciri. Cepat, kualitas tinggi, terutama dalam hubungan masyarakat. Kemampuannya luar biasa. Kamu ada waktu? Apa yang kalian semua lakukan? Kalian semua tidak sibuk. Tidak ada pekerjaan? Menunggu daftar darimu. Ada APA Dengan Tuan Jin? Acara bincang-bincang budaya yang sebelumnya berjudul Tamu tetap sudah diundang. Pihak lain ingin berbicara langsung denganmu. Siapa pihak lain ITU? Profesor Lu ini adalah pemimpin industri di bidang psikologi. Dan saya baru saja kembali dari studi di luar negeri. Sekarang di sidang umum PBB. Mengerti. Keluar. Jangan bilang saya tidak membantu kamu. Keluarga kami sedikit. Belakangan ini, saya khawatir pendaftaran Kobo kurang. Tolong jangan menginjak ranjau saat mengobrol. Hello.
Guru Lu ini baru kembali ke Cina. Masih ada beberapa mahasiswa PhD di tangan. Dengan kompetensi profesionalmu, tidak ada masalah lulus ujiannya. Terus belajar. Manfaat di masa depan akan sangat besar. Terima kasih banyak hari ini, Tuan Jin. Kamu tidak perlu sopan dengan saya. Kita semua rekan. Kamu bisa santai. Utamanya untuk mengobrol denganmu. Saya merasa seperti proyek modal Ventura. Kamu selalu mengevaluasi. Jadi ada sedikit formalitas yang terlibat. Tuan Chen, ini adalah Nona Tang Weiwei. Halo, Tuan Lu. Saya Tang Weiwei. Senang saya mengenal Anda. Hello. Anda adalah Tang Weiwei. Duduk dulu. Oke. Saya sudah melihat daftar mahasiswa berprestasi di departemen ini tahun-tahun sebelumnya. Jangan melanjutkan studi berdasarkan nilai Anda. Sayang sekali. Saya baru saja ingin memberitahu Anda tentang ini. Tuan Lu, saya tertarik untuk melanjutkan studi S3. Tapi ada sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu. Melewatkan waktu penerimaan S3. Saya akan melakukannya nanti. Kuota sudah penuh. Saya mengerti maksud Anda. Tempat adalah hal kecil? Karena saya baru saja kembali ke Cina. Saya tidak memiliki daftar rekomendasi siswa di tangan. Anda bisa melaporkannya dengan percaya diri. Oh, benar. Guru Lu, terima kasih banyak. Sama-sama, duduklah. Mengenai Anda mengambil psikologi, terapian dengan saya. Tetap ikuti guru sebelumnya. Patuhi transfer untuk melanjutkan belajar. Kita bicarakan nanti. Lagi pula, saya gagal dalam ujian. Semuanya hanya omong kosong. Seharusnya. Saya sangat senang Anda bisa memberi saya kesempatan ini. Ayo. Ambil saat minum teh. No, wow. Terima kasih, Nona. Anda ingin makan apa? Tuan Gaoxiang. Pacar yang mana ini? Bukankah Anda mengembalikan Tuan Li waktu itu? Oh, tidak. Hanya satu pacar. Ini adalah pelamar. Wow. Kalau tidak, Kak Siang masih sangat menawan. Ini adalah lautan dengan ikan yang berenang di dalamnya. Sayang sekali pada akhirnya. ITU Memory Makan Kita. Anda tidak bisa mengendalikan mulut saat makan cepat. Apakah jam kerja untukmu makan? Sayang, jangan lupa makan dan pikirkan aku saat kamu sibuk. Kalian semua sudah saling kenal tadi. Ini bukan pertama kalinya. Li, apa sikapmu sekarang? Apakah kamu melihat perusahaan sebagai halaman belakang? Perusahaan adalah tempat modal menjadi idola. Jangan biarkan dirimu menjadi idola yang menarik perhatian. Apa maksudmu dengan itu? Mini Kessel Sakura Harfia. Kamu adalah wakil editor. Aku punya masalah dengan gayaku, dan bawa hubungan kacau antara pria dan wanita ini ke perusahaan. Mempengaruhi rekan kerja lainnya. Perusahaan adalah tempat bekerja. Jika ingin kencan, silakan atur setelah pulang kerja. Kamu tahu. Minum. Terus minum. Hey, Gazep. Nona yang ini. Ternyata perusahaan sangat kuat. Bos menghabiskan banyak usaha untuk menggali. Tapi aku pikir dia terlalu pandai berpura-pura. Kami dulu makan dan minum di perusahaan. Tidak ada yang peduli. SSST. Tenang, kamu juga ingin diundang minum teh oleh pemimpin. Seberapa besar latar belakang Nona yang ini? Kalau begitu kerja keras. Jangan makan itu, Kak Siang. Hei. Masih awal. Kenapa kita tidak makan bersama? Tunggu sebentar. Permisi, biarkan aku ambil ini. Oke. Halo. Apa yang kamu lakukan? Ayo minum bersamaku. Oke, aku akan datang sekarang. Tuan Jin, maaf. Sahabatku sepertinya buru-buru. Aku harus segera pergi. Tidak apa-apa. Mari kita buat janji lain kali. Oke, mari kita buat janji lain kali. Dah. Hei, kamu di sini. Baiklah. Aku akan keluar dan menjemputmu. Apa masalahmu? Kamu di sini, Nona yang. Dia tidak bisa berdamai denganku. Untukku, minum lebih sedikit. Aku akan ke kamar mandi. Wanita cantik sendirian. Aku akan membelikanmu minuman ini.
Aku sedang menunggu teman. Permisi, aku tidak minum alkohol. Bagaimana bisa kamu datang ke bar tanpa minum? Kamu dipersilakan menjadi teman. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Cepat bersihkan, tidak apa-apa. Bersihkan saja untukku. Bersihkan sendiri. Kau bantu aku membersihkannya. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu merek apa? Kodok berani menyentuh keluarga kami sedikit. Apa maksudmu? Hei, semua orang melihatnya. Aku tidak menghargai membelikannya minuman. Dan menumpahkan bajuku kotor. Haruskah kamu membersihkannya untukku? Sopan santun paling dasar, kan? Kamu pikir aku buta? Tarik dan tarik disebut membersihkan baju. Lagi, Jika kamu tidak menggosoknya, kamu bisa menyerangnya sejauh 108.000 mil. padamu. Apa katamu? Ini uangku. 500 cukup untuk mencuci bajumu. Sendiri. Apa maksudmu berhenti? Kamu mau pergi jika mendapat masalah? Kamu belum minum anggurnya. Tuan ini. Kami menghargai kebaikanmu. Aku akan mencuci bajumu. Aku juga minta maaf. Bisakah kita pergi sekarang? Kamu tidak bisa melempar alkohol dan memaki orang serta melempar uang untuk menghinamu. Kamu harus duduk dan minum bersamaku. Minum sampai aku puas. Kamu ingin minum, kan? Bagaimana cara minumnya? Aku akan temani kamu minum. Li Xiang. Ayo ke bar.